warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laila Marhatus Sholihah dari kelompok 18. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Patricia. Kepada Mbak Patricia saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita Ibu Tiwi. Saya di sini sebagai pemateri ya. Saya akan di sini akan membahas nafsa atau narkoba. Apa itu narkoba itu sendiri? Nah, narkoba adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang melalui pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Nah, yang termasuk dalam nafsa itu sendiri apa? Narkotika dan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif. Kita akan membahas satu persatu apa itu narkotika, apa itu psikoterapika, dan zat adiktif itu sendiri. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997, narkotika analah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan. Yang pertama yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya apa? Heroin, kokain, ganja. Nah, selanjutnya yaitu golongan yang kedua, narkotika yang kedua yaitu golongan yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lagi-lagi ketergantungan lagi. Contohnya apa? Morfin, potedin. Nah, selanjutnya yaitu golongan yang ketiga atau golongan yang terakhir untuk narkotika yang berkhasiat pengobatan baik dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengobatan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya apa? Kodein. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, untuk pembahasan yang kedua yaitu psikoterapika. Menurut Undang-Undang tahun RI tahun 5, menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997, psikoterapika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif atau pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dan aktivitas mental dan perilaku. Psikoterapika terdiri dari 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan psikoterapika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya apa? Ekstasi. Selanjutnya yaitu golongan yang kedua, psikoterapika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan
atau tujuan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya apa? Amfetamin. Nah, golongan yang ketiga yaitu psikoterapika yang diberi khasiat pengobatan yang banyak dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya phenobarbital. Nah, golongan yang terakhir yaitu psikoterapika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam, netrasepam, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya. Yang termasuk zat adiktif lainnya adalah bahan zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikoterapika merupakan minuman alkohol, inhalasi, tembakau, seperti itu. Nah, minuman alkohol minuman alkohol itu sendiri mengandung etanol. Minuman alkohol mengandung etanol, etil alkohol, yang mempengaruhi menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam budaya tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikoterapika akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan nih untuk alkohol itu sendiri. Yang golongan pertama itu 1-5% itu bir. Nah, golongan yang kedua atau B, kadar etanolnya itu 5-20%. Nah, berbagai minuman anggur. Jadi 5-20% itu berbagai minuman anggur. Selanjutnya yaitu golongan C. Nah, kadar etanolnya itu 20-45%. Apa itu? Whisky, vodka. 20-45%. Apa itu? Whisky, vodka, Johnny Walker. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu inhalasi atau gas yang dihirup dan solvent, zat pelarut, mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada bagian barang keperluan rumah tangga, kantor, dan bagian pelumas mesin. Nah, apa itu? Lem, tinem, penghapus cat kuku, bensin. Selanjutnya yaitu tembakau. Tembakau itu pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Dalam upaya menanggulangan nafsa itu sendiri di masyarakat, pemakaian rokok alkohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafsa lainnya yang berbahaya. Selanjutnya yaitu dampak fisik karena nafsa. Apa sih dampaknya kita mengkonsumsi nafsa? Nah, yaitu saat menggunakan nafsa jalan sepoyongan, bicara pelo atau cadel, apatis, acuh tak acuh, mengantuk, agresif, dan sering curiga. Yang kedua, kelebihan dosis atau overdosis, nafas sesak, denyut jantung, nadi lambat, kulit teraba dingin, nafas lambat atau berhenti, bisa jadi meninggal.
Nah, selanjutnya yang ketiga itu yaitu sedang ketagihan atau putus zat atau sakau, mata hidung berair, menguap terus menerus. Ini yang gejala ya dari penggunaan nafsa itu sendiri, yaitu diare, rasa sakit di seluruh tubuh, takut air hingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh jangka panjang. Apa sih pengaruh jangka panjangnya? Penampilan yang tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan keropos, terhadap bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lainnya. Biasanya pada penggunaan itu semua itu orangnya kelihatan banget, ada yang kurus banget dan kelihatan banget bekas suntikannya. Hati-hati ya untuk penggunaan itu sendiri, jangan sampai kita menyalahgunakan, dan kesehatan itu penting bagi kita. Nah, penyebab penyalahgunaan nafsa itu sendiri faktor individu, dari faktor individu, terus faktor lingkungan, apalagi udah. Nah, faktor individu itu ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan nafsa, cenderung berontak, memiliki gangguan jiwa lain misalnya depresi dan cemas. Terus perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada, kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, destruktif, murung, pemalu, pendiam, merasa bosan, jenuh, keinginan dan bersenang-senang berlebihan. Orang yang terlalu bersenang-senang berlebihan itu bisa saja didiagnosa seperti itu ya. Nah, apalagi keinginan untuk mencoba yang sedang mode, identitas diri kabur, kemampuan komunikasi yang rendah, terus sekolah, kurang menghayati iman dan kepercayaan. Itu bisa jadi. Yaitu faktor lingkungan apa saja? Faktor lingkungan itu dari keluarga, sekolah. Nah, untuk faktor lingkungan yaitu dari keluarga, komunikasi orang tua dan anak kurang baik, hubungan kurang harmonis. Lingkungan keluarga yaitu komunikasi orang tua dan anak kurang baik, hubungan kurang harmonis, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua lampau, sibuk, acuh, orang tua otoriter, kurangnya orang yang menjadi teladan dan dalam hidupnya, dan yang terakhir kurangnya kehidupan beragama. Jadi sebagai orang tua biasanya harus bisa bersikap baik untuk anaknya. Faktor lingkungan juga bisa menyebabkan. Nah, yang selanjutnya itu lingkungan sekolah. Apa itu? Sekolah yang kurang disiplin, sekolah terletak dekat tempat hiburan, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Selanjutnya yaitu adanya murid yang pengguna nafsa. Itu bisa jadi menyebar. Selanjutnya yaitu lingkungan teman sebaya. Nah, ini itu bisa jadi berteman dengan penyalahguna, tekanan atau ancaman dari teman. Selanjutnya lingkungan masyarakat atau sosial, lemahnya penegak hukum, status politik, situasi politik, sosial, ekonomi yang kurang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa. Untuk yang terakhir ini yaitu apa sih cara untuk
pencegahannya gitu kan. Tadi kan dari lingkungan gitu. Nah, yaitu pencegahan dari primernya itu sendiri, mengenali remaja, resiko tinggi penyalahgunaan dan melakukan intervensi. Jadi kalau bisa, kalau kita ketemu sama remaja yang menggunakan nafsa, yang salah menggunakan nafsa, kita harusnya kita kenali dulu, kita ajak ngomong, kita beri nasihat, kita beri edukasi untuk bagaimana kita harus menjauhinya. Selanjutnya yaitu dari sekunder, pengobatan dan intervensi agar tidak lagi menggunakan nafsa. Jadi kalau bisa, nah kita itu kasih pengobatan. Bagaimana caranya agar tidak menggunakan nafsa. Yang terakhir adalah pencegahan tersier, merehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Biasanya kalau udah dimasukkan sel, kita direhabilitasi dan kita dikasih wejangan-wejangan. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi seorang remaja, bahkan statusnya masih dalam pelajar, bisa mengkonsumsi atau mencoba narkoba? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah faktor yang mempengaruhi seseorang remaja itu bisa mengkonsumsi narkoba? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, apa sih yang mempengaruhi? Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang buruk. Nah, pergaulan remaja yang terlalu bebas. Yang kedua yaitu pengaruh keluarga yang kurang memberikan perhatian pada remaja. Kalau orang tua yang sering sibuk bekerja, terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri, tidak mengurus anaknya, kurangnya kasih sayang pada anaknya, bisa saja anak itu mencari pelampiasan yang lain. Nah, selanjutnya yaitu karena menghadapi situasi atau suatu masalah yang membuat si pengguna depresi dan menganggap bahwa menggunakan narkoba dapat menyelesaikan masalah. Karena kan narkoba bisa menyelesaikan masalah? Enggak, semua kalau kita menggunakan jalan buntu atau menggunakan narkoba itu akan menyebabkan kita menjadi ketergantungan itu sendiri. Nah, kan tadinya kita mempunyai masalah nih, terus kita mengkonsumsi narkoba. Nah, emang ketika kita menggunakannya kita merasa tenang, walaupun tadi ada namanya mata berair ya, mata hidung berair, jalan sepoyongan, nggak sadarkan diri, tapi seolah dia berpikir bahwa semua masalah udah selesai gitu. Tapi ketika dia tidak mengkonsumsi lagi, dia akan depresi lagi dan dia akan sakit gitu. Jadi penyuluhan bagi remaja, penyuluhan bagi masyarakat ya, keluarga ya, terutama keluarga, jangan sampai membuat anak itu depresi gitu ya. Begitu saja jawaban saya. Apakah ada lagi? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.